Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan kedua narasumber kami. Tadi kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi saat ini, bahkan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anan, ternyata Rumah Sakit Al-Shifa saja dikepung begitu oleh Israel dan juga ada klaim-klaim yang disampaikan oleh Israel. Tidak ada perubahan sama sekali nampaknya kalau kita lihat berbagai KTT Oki, perjumpaan Jokowi juga dengan Joe Biden dan lain-lain begitu. Sampai kapan kemudian hal ini akan terus terjadi, Pak Reza? Kita nggak bisa ramal ya, karena yang dilakukan oleh Israel sekarang adalah persis seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak, carpet bombing, semua wilayah itu diratakan ya. Kemudian pada saat yang sama Israel itu selalu berpikir nakbah gitu. Yeah. Nakbah itu artinya menghilangkan masyarakat di situ dan menghilangkan anasir-anasir Islam maupun pengaruh-pengaruh Islam, identitas Islam keluar semua, diisi dengan suatu label Yahudi yang baru. Dan mereka baru happy kalau semua udah keluar. Tapi setelah itu apa? Selanjutnya ya kita lihat lambang negara mereka itu ada 2 garis di atas dan di bawah. Itu sebagian menyebutnya Mesir masuk ke situ, Sungai Nil, sebagian lagi kita menyebutnya Efrat maupun Tigris. Jadi ambisi Zionism ini nggak ada habisnya begitu. Dan sekarang kalau melihat perkembangan yang terjadi di dalam negeri Israel, itu tampaknya Presiden Benjamin Netanyahu itu juga goyang kan, karena di dalam negeri sendiri tekanan pada beliau untuk mundur itu besar kan. Yeah. Kemudian dari orang tua para tentara juga sudah ngambek kan, anak mereka meninggal dan anak mereka juga ditertawan kan, entah di mana kan. Kemudian juga tadi Pak Nurdin menyebutkan ada beberapa anggota Partai Likud yang sudah mulai menghimpun kekuatan untuk menurunkan Netanyahu yang semakin tidak populer ini. Tapi bagi seorang Netanyahu yang penting sekarang adalah selesai urusan tersebut dan saya menang, dan terserah nanti ada atau tidak two-state solution yang batasannya sendiri nggak jelas. Nggak jelas batasan two-state solution itu apakah sebelum 48, pas 48, atau pasca atau sekitar 73, kemudian pasca perang-perang selanjutnya. Jadi two-state solution itu istilah yang manis didengar, seolah-olah memberikan kesan pada masyarakat Palestina bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman, tapi begitu masuk realitas mereka makin terusir. Dan yang terganggu sekarang kan adalah negara-negara di sekitar Palestina tersebut kan. Karena tidak mustahil aksi pemboman ini akan dilakukan dengan suatu tekad baru. Mereka mengatakan para teroris tersebut, mereka menyebutnya teroris kan, walaupun kalangan Palestina menyebutnya para pejuang jihad kan. Itu kan akan terpaksa harus keluar dari wilayah kan, karena aksi bombing terus-menerus, dan mereka akan menetap di perbatasan Mesir, perbatasan Yordan, perbatasan Syria, Lebanon, dan tidak mustahil serangan selanjutnya dari Israel adalah ke situ. Negara-negara tersebut ya. Dan ini yang dikhawatirkan dari KTT Riyadh kemarin. Mohon kita semua katanya turut memperhatikan Mesir yang kemungkinan akan menghadapi limpahan pengungsi dan juga limpahan serangan baru dari Israel yang bisa saja mengatakan berdasarkan remote sensing kami, maka di tempat pengungsian tertentu kita menjadi basis gerilyawan yang baru, dan dia bukti bisa dicari kan. Dan saya melihat suatu potensi perang ini mungkin meluas. Bahkan lebih meluas lagi. Mungkin, karena masyarakat Mesir kan gerah juga kan, melihat saudara-saudari mereka datang dalam kondisi serba nestapa dengan membawa penyakit dan membawa beban-beban psikologis, stres, trauma dan sebagainya. Dan sayangnya tadi kita lihat di rumah sakit, kenapa sih UNHCR nggak turun? United Nations High Commission for Refugees nggak turun, World Health Organization tidak turun. Kenapa begitu? Dan kenapa Sekjen PBB tidak menggunakan otoritas pribadinya untuk mendesak agar unit-unit di bawah? Jawabannya? Ya barangkali mungkin tidak punya ide, saya nggak ngerti ya, susah menjawab. Tapi ide itu bisa keluar kalau ditekan terus-terusan. Bu Menlu berada pada posisi itu bersama 7 mitranya di kalangan dari KTT Riyadh kemarin, Mesir, Nigeria, kemudian Indonesia, kemudian Palestina sendiri, Yordania. Itu hendaknya memperbanyak komunikasi dan beliau kan juga dituju sebagai jubir perdamaian. Betul. Ya. Oke, baik. Pak Anan, begini, kita bicara tadi, mungkin Pak Reza tadi menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Israel gitu, kondisi internal di Israel. Kalau saya mohon dikoreksi juga, rupanya status Benjamin Netanyahu ini juga kan dalam
kondisi tersangka ya, dan tersangkut kasus hukum lah di sana begitu. Jangan-jangan ketika invasi ini yang dilihat adalah mencoba mengalihkan perhatian publik terhadap kepentingannya dia, karena mungkin saja dalam internal Benyamin Netanyahu ini akan segera digulingkan. Ya, memang ada usaha-usaha penggulingan Benyamin Netanyahu. Berita terakhir bahwa hampir 10 anggota parlemen perang dari Partai Likud ini mereka berusaha untuk mengadakan mosi tidak percaya. Walaupun mereka mengatakan bahwa itu akan dilakukan pasca perang dari jalur Gaza. Gitu kan ya, dan dibutuhkan dari peraturan Knesset itu hampir 15 orang, dan sepertinya ini akan dengan mudah tercapai ketika perang ini berhenti. Cuman pertanyaannya kapan perang ini berhenti? Ini yang dimainkan oleh Benyamin Netanyahu, maka dia bilang perang ini akan berlangsung berbulan-bulan ke depan. Cuman dari berita terakhir mengatakan bahwa kemungkinan perang ini batas toleransinya 2 minggu ke depan menjelang Natal. Itu diberikan oleh siapa batas toleransi itu? Ini dari negara-negara Eropa, beberapa negara Eropa memberikan tekanan yang sebelumnya mendukung kepada Israel. Kita tahu Prancis sudah berbalik mendukung agar terjadi gencatan senjata. Mereka juga mendapatkan masukan-masukan termasuk dari Hamas sendiri yang mengatakan bahwa kita mengusulkan untuk gencatan senjata sekitar 5 hari dan akan melepaskan sekitar anggota yang militer Israel atau tawanan itu sekitar 70 orang. Dan ini yang menjadi tekanan tersendiri kepada Benyamin Netanyahu dari warga Israel. Kita tahu sekarang ada asosiasi keluarga korban tahanan perang ini. Mereka mengatakan bahwa perang darat yang sudah sekian lama ini mana hasilnya, belum ada juga tawanan yang dibebaskan, baik itu anak-anak ataupun orang tua yang dibebaskan, sama sekali belum ada sampai sekarang. Maka popularitas Benyamin Netanyahu dengan perang yang sangat luar biasa ini justru semakin menurun, karena target utamanya adalah bagaimana para tawanan perang ini bisa dikembalikan. Sampai sekarang belum ada kecuali yang dibebaskan oleh Hamas itu sendiri. Nanti kita akan lihat ya kemudian apakah kemudian tekanan dari negara-negara Eropa untuk memberikan batas toleransi mengingat kepentingan pariwisata mereka di akhir tahun itu, kita akan lihat seperti apa. Terima kasih banyak Pak Anan, Pak Teguh Rizasa, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita akhiri Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, pemirsa, kami ajak Anda untuk mengintip apa saja topik-topik yang akan dibahas di Kabar Utama Pagi. Ada rekan kami, ada Putri Windasari. Putri, silahkan. Baik, selamat pagi Bayu dan juga Maria. Di Kabar Utama Pagi kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi dari Gaza, Palestina. Di antaranya ini militer Israel terus menargetkan jurnalis sebagai sasaran serangan udara mereka di jalur Gaza, Palestina. Selain itu juga ada informasi dari dalam negeri. Di antaranya ini pipa jalur pengisian BBM milik Pertamina Medan, tepatnya di kawasan Belawan Bahari, ini meledak dan menyebabkan puluhan rumah warga terbakar. Masih banyak informasi yang akan kami sajikan di Kabar Utama Pagi. Bayu, Maria. Baik, terima kasih Putri atas informasi mengenai informasi utama di Kabar Utama Pagi. Nanti Kabar Utama Pagi akan mulai pukul 8.30 usai Apa Kabar Indonesia Pagi usai. Nah, ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Maria Segaf. Kita berdua pamit. Kita jumpa lagi esok pagi pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa.